Pandemi virus corona masih terus berlanjut. Berdasarkan data pertanggal 9 Agustus 2021, terdapat sebanyak 203 juta kasus terkonfirmasi COVID-19 di seluruh dunia, sedangkan di Indonesia terdapat sebanyak 3,67 juta orang terkonfirmasi positif dengan total kematian sebanyak 107.000 jiwa. Bahkan, akhir-akhir ini kasus COVID-19 di Indonesia mengalami lonjakan kasus. Hal ini mengakibatkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan di sejumlah kota besar di Indonesia tidak mampu lagi menampung pasien COVID-19 yang setiap hari jumlahnya terus meningkat. Pandemi virus ini bisa kita hindari jika mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi mandiri. Apa itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi atau sekedar memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Mengapa harus isolasi mandiri? Isolasi mandiri dilakukan untuk menjaga supaya orang-orang di sekitar kita tidak tertular dengan penyakit yang kita derita. Selain itu, juga memudahkan petugas kesehatan untuk memantau kesehatan orang yang dikarantina atau diisolasi. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Yang pertama adalah pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala. Yang kedua adalah pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan. Yang ketiga adalah kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama harus isolasi mandiri? Pada kasus terkonfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik, isolasi mandiri dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sejak terkonfirmasi positif. Pada kasus terkonfirmasi yang bergejala ringan, isolasi dilakukan selama 10 hari sejak munculnya gejala, ditambah 3 hari bebas gejala. Isolasi dinyatakan selesai apabila ada hasil PCR negatif dan surat pernyataan sembuh dari dokter. Jika hasil masih positif, maka isolasi masih harus dilanjutkan. Bagaimana cara kita melakukan isolasi mandiri? Yang pertama adalah memberitahukan fasilitas kesehatan terdekat agar dapat dipantau oleh fasilitas kesehatan tersebut. Jika bergejala, maka tetap di rumah. Jangan keluar rumah, seperti pergi bekerja, ke pasar, ke sekolah, ataupun ke tempat publik lainnya. Tempatkan pasien di ruang sendiri dengan ventilasi yang baik bila memungkinkan. Bila tidak ada ruangan sendiri, pertimbangkan isolasi mandiri pada fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Tetap gunakan masker bila berada di ruangan yang sama dan membuang masker bekas di tempat yang telah ditentukan. Hindari pemakaian alat mandi, alat makan, maupun pakaian yang sama antara penderita dan keluarga. Jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan disinfektan. Selalu berada di ruangan terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi kurang lebih 15-30 menit. Dan yang terakhir, terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta konsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan lakukan etika batuk dan bersin dengan benar. Apa yang perlu diperhatikan ketika isolasi mandiri? Yang pertama adalah kenali gejala COVID-19. Dapat berupa gejala ringan, berupa demam, batuk pilek, nyeri otot, nyeri tenggorokan, mual atau muntah, hilang penciuman atau perasa. Dapat berupa gejala sedang, yaitu gejala ringan ditambah dengan batuk dan sesak, frekuensi napas lebih dari 20 kali per menit atau saturasi oksigen di bawah 95%. Dapat berupa gejala berat, yaitu gejala sedang ditambah dengan batuk dan sesak yang bertambah berat, saturasi turun di bawah 90%, cenderung mengantuk, kejang, dan tidak sadarkan diri. Yang kedua adalah monitor perburukan gejala. Dapat berupa gejala ringan menjadi gejala sedang, atau gejala sedang menjadi gejala berat. Yang ketiga, monitor suhu tubuh dan saturasi oksigen 2 kali sehari, pagi dan malam. Gunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh
dan oximeter untuk memantau saturasi oksigen. Apa yang dilakukan jika gejala memburuk? Yang pertama, saat kita merasa sesak nafas, kita bisa melakukan posisi tidur tengkurap. Posisikan diri kita dengan posisi tengkurap, gunakan satu bantal di bawah leher, satu bantal di bawah panggul, dan satu bantal di bawah tulang kering pada kaki. Hal ini dilakukan selama 30 menit. Yang kedua, duduk 45-75 derajat. Duduk bersandar dengan taruh beberapa bantal di belakang punggung hingga berada dalam posisi setengah duduk. Yang ketiga, baring ke sisi kanan, gunakan satu bantal di bawah kepala, satu bantal di bawah panggul, dan satu bantal di antara kedua kaki. Ketiga hal tersebut sangat penting untuk kita ketahui dalam mengatasi jika gejala yang kita derita semakin memberat. Dan jangan lupa, hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Sebagai bangsa yang kuat, kita pasti bisa melalui pandemi ini. Mari saling menjaga, tingkatkan solidaritas, dan bersama kita lawan corona.